Baik, selamat pagi anak-anak semuanya di kelas 10 Tata Boga 1 maupun di kelas 10 Tata Boga 2. Jadi untuk hari ini, pelajaran ilmu gizi, kita akan belajar tentang daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Agar anak-anak bisa mengerti dengan materi daftar komposisi bahan makanan atau DKBM ini, Ibu harapkan kalian menyimak materi yang Ibu berikan sampai habis ya. Nanti di akhir, Ibu akan memberikan latihan soal, serta ada soal tantangan. Semoga kalian bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Baik, sebelum masuk ke materi DKBM, Ibu ingatkan kembali latar belakang kenapa kalian harus belajar tentang DKBM ini. Pertama-tama, di semester ganjil, kalian sudah belajar yang namanya piramida PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang. Di sini Ibu tampilkan kembali bagaimana piramida PUGS. Ya, jadi di piramida PUGS ini kalian sudah mengenal bahwa ada berbagai jenis bahan makanan beserta zat gizi yang terkandung di dalamnya. Paling bawah ada makanan-makanan yang mengandung zat gizi sumber tenaga. Ya kan? Mudah-mudahan kalian masih ingat, khususnya ini adalah zat gizi karbohidrat. Sumber makanannya ada nasi, ada mie, jagung, singkong, roti, kentang, ubi, terigu, talas, ya. Ini jumlahnya diperlukan paling banyak. Kemudian naik ke tingkat yang di atasnya, ada zat gizi sumber pengatur. Kalau kalian masih ingat, zat gizi sumber pengatur adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini kita dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, vitamin sendiri kalian kalau masih ingat ada vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, K, dan ada vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Mineral pun juga bisa dibagi menjadi dua, kalau kalian masih ingat ada mineral makro dan mineral mikro. Itu pembagiannya berdasarkan kebutuhan tubuh kita. Kalau dibutuhkan dalam jumlah besar, kita sebut sebagai mineral makro. Kalau dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, kita sebut sebagai mineral mikro. Contohnya kalian masih ingat? Mineral makro, contohnya seperti kalsium, natrium, itu ya. Kalau mineral mikro yang diperlukan dalam jumlah kecil, contohnya ada zat besi, ya, dan sebagainya. Kemudian, naik lagi ke tingkat yang di atasnya ada zat pembangun. Zat pembangun tidak lain adalah protein. Protein ada yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan protein nabati, dan ada protein yang kita dapatkan dari hewan, kita sebut dengan protein hewani. Tingkatan paling atas adalah lemak, ya, makanan-makanan yang mengandung lemak yang kita perlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, itu tadi sudah Ibu ingatkan kembali ke kalian zat gizi apa saja yang sudah kalian pelajari di semester ganjil, beserta dengan jenis-jenis makanan atau bahan makanan yang mengandung masing-masing zat gizi tersebut. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, selanjutnya, jika semua makanan ini kita konsumsi sesuai kebutuhan tubuh kita, maka kita akan menjadi sehat. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kandungan zat gizi dari masing-masing makanan ini? Apakah kalian tahu nasi yang sebakul ini berapa kandungan karbohidratnya? Pepaya yang dipotong ini berapa kandungan vitamin A-nya? Apakah kalian sudah tahu? Nah, itulah latar belakang kenapa kalian hari ini belajar tentang DKBM, Daftar Komposisi Bahan Makanan. Kalau Ibu ringkas, seperti ini latar belakang kenapa kalian belajar DKBM. Pertama, kalian sudah tahu ada berbagai jenis zat gizi, ada karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Kemudian sumber makanannya juga kalian sudah tahu, ada banyak atau beraneka ragam. Nah, yang kedua, semua bahan makanan tersebut kalau kita konsumsi
pastinya akan menyehatkan tubuh jika dikonsumsinya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pertanyaannya sekarang, berapa sih kandungan zat gizi dari masing-masing makanan yang kita konsumsi? Ini kan masih menjadi tanda tanya ya, berapa kandungan zat gizi? Ini latar belakang kita kenapa kita belajar tentang DKBM, mencari tahu berapa kandungan zat gizi dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Mudah-mudahan nyambung ya latar belakang kita hari ini. Kenapa belajar DKBM? Sekarang baru masuk ke apa sih itu DKBM? DKBM sendiri adalah singkatan. Kepanjangannya adalah Daftar Komposisi Bahan Makanan. Daftar ini memuat kadar atau nilai atau kandungan zat gizi berbagai bahan makanan dalam 100 gram berat yang dapat dikonsumsi. Ini sudah Ibu bold, sudah Ibu tebalkan ya. DKBM memuat kadar atau nilai atau kandungan zat gizi dari 100 gram berat yang dapat dikonsumsi. Ini poin pentingnya. Nah, DKBM sendiri berbentuk tabel. Nanti akan Ibu share tabel DKBM di grup kelas. Kemudian, informasi berikutnya DKBM disebut juga dengan TKPI. Ya, sudah diperbaharui ini tahun 2017. Disebut dengan istilah TKPI, kepanjangannya Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Sebenarnya apapun istilahnya, isi di dalamnya itu sama, memuat ada komposisi bahan makanan di dalamnya. Nah, informasi penting berikutnya yang kalian harus tahu adalah nilai gizi pada tabel DKBM atau TKPI saat ini hanya untuk bahan pangan tunggal atau single yang umumnya adalah bahan pangan mentah. Ya, ini informasi penting. Kalau Ibu bertanya apa itu DKBM? DKBM itu adalah daftar yang memuat kadar atau nilai atau kandungan zat gizi berbagai bahan makanan dalam 100 gram berat yang dapat dikonsumsi. Bentuknya berupa apa? Bentuknya berupa tabel. Mudah-mudahan jelas ya. Ingat nanti dicek di grup Ibu kirimkan tabel DKBM. Nah, sekilas dulu di dalam tabel DKBM terdapat penggolongan bahan pangan. Ya, nanti akan Ibu tunjukkan juga tabel DKBM di video ini. Yang jelas kalian tahu bahwa di dalam tabel DKBM makanan yang jumlahnya sangat banyak itu kita bisa golongkan. Kalau di buku mungkin kalian melihat ada 10 penggolongan bahan pangan pada tabel DKBM. Pada dasarnya sama, golongan pertama adalah serealia dan hasil olahannya. Golongan kedua adalah umbi berpati dan hasil olahannya. Golongan ketiga kacang, biji, bean dan hasil olahannya. Keempat adalah golongan sayuran dan hasil olahannya. Kelima adalah buah dan hasil olahannya. Keenam adalah daging, unggas dan hasil olahannya. Ketujuh, ikan, kerang, udang dan hasil olahannya. Kedelapan, telur dan hasil olahannya. Kesembilan, susu dan hasil olahannya. Kesepuluh, lemak dan minyak. 11, gula, sirup, dan konfeksioneri. Ke-12, bumbu. Dan terakhir, minuman. Mungkin di buku kalian nomor 11, 12, 13 itu disebut dengan serba-serbi. Nah, ini penggolongan bahan pada tabel DKBM. Nah, ini tampilan tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2017 atau tabel DKBM. Sama ya anak-anak ya. Jadi ini berupa buku yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat. Ya, ini direktorat atau kementerian yang berwenang untuk mengeluarkan tabel DKBM. Kita lihat apa saja isinya. Ya, ini sambutan dari Menteri Kesehatan. Kita langsung ke poinnya.
Ya, di sini dijelaskan dulu penjelasan umum tentang tabel komposisi pangan Indonesia. Silahkan kalian baca. Jadi di sini memuat informasi umum terkait dengan tabel komposisi pangan Indonesia. Selanjutnya, ya jenis dan pengelompokan pangan tadi sudah Ibu jelaskan secara umum di tabel komposisi pangan Indonesia ini ada 13 penggolongan pangan yang nantinya akan kita pelajari. Terus lanjut, kemudian next. Nah, ini yang disebut dengan tabel komposisi pangan atau tabel DKBM itu sendiri. Ibu zoom sedikit. Nah, mudah-mudahan jelas terlihat ya. Nah, ini yang Ibu bilang ada penggolongan bahan makanan. Nah, yang ini yang pertama dibuat adalah golongan serealia dan hasil olahannya. Kalau kita turun lagi, kita akan menemukan penggolongan berikutnya. Penggolongan yang kedua, ini karena banyak ada bahan pangan, jadi ditulis semua di sini ya. Nah, golongan kedua adalah golongan kacang, biji, bin, dan hasil olahannya. Terus kalian scroll ke bawah di tabel itu, kalian akan menemukan penggolongan berikutnya yaitu golongan ketiga, sayuran dan hasil olahannya. Terus kalian scroll sampai di bawah, ini ada berbagai jenis bahan makanan yang digolongkan menjadi 13 tadi. Nah, ini buah dan hasil olahannya. Terus turun ya, sampai ketemu 13 penggolongan tadi. Oke? Itu dulu. Kita naik lagi ke tabel yang bagian pertama. Nah, ini lumayan panjang. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa terdapat 13 penggolongan bahan makanan di sini, kita lihat masing-masing sekarang. Nah, di tabel DKBM ini, bagian atas di judul kolom, ini kolom ya, ke bawah kan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya, itu namanya kolom. Paling atas di judul kolom ini, kita lihat sekarang, paling kiri ada namanya kode. Kode ini untuk kode bahan makanan itu sendiri. Ya, di sini diberikan kode AR001 dan seterusnya. Kalian tidak usah hafalkan ini. Kemudian ada nama bahan atau nama makanan di sini. Ya, mulai dari beras giling mentah, beras giling varietas pelita dan seterusnya. Sumbernya diberikan di sini. Ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian ya. Ini sumber-sumbernya. Kemudian, nah ini yang penting. Komposisi zat gizi makanan per 100 gram BDD. Bagian dapat dikonsumsi. Kalian perhatikan di sini komposisi zat gizi makanan. Maka di sini memuat berbagai zat gizi dari bahan makanan yang ada di kolom kedua ini. Kolom kedua memuat berbagai jenis bahan makanan. Kolom yang di sini, yang Ibu bold ini, yang Ibu tandai ini memuat berbagai zat gizi dalam makanan. Nah, termasuk di bawah nama zat gizi ini ada satuannya. Misalkan, kalau zat gizinya berupa protein, satuannya G di sini. G ini merujuk pada gram. Lemak, gram. Kalau energi, kalori. Air, gram juga. Serat, gram. Kalsium, mg, miligram. Fosfor, mg, miligram juga. Ya, ini miligram. Oke. Jadi, di sini memuat zat gizi untuk baris yang pertama, baris yang kedua memuat satuan dari zat gizi itu. Contoh, kalau Ibu tanya, beras giling mentah, zat gizinya apa saja? Apa satuannya? Kalau seperti seperti itu Ibu tanyakan, berarti kalian jawabnya beras giling mentah, zat gizinya ada air 12 gram, energi 357 kalori, protein 8,4 gram, dan seterusnya. Ingat,
zat gizi itu terdapat dalam 100 gram beras giling mentah. Ingat, ini adalah zat gizi pada 100 gram dari bahan makanan ini. Selalu Ibu tekankan 100 gram. Ingat kalian, 100 gram. Sudah jelas? Setelah itu, di kolom paling kanan kita menemukan istilah BDD. Satuannya adalah persen. Ya, BDD ini adalah bagian dapat dikonsumsi. Oke, akan Ibu jelaskan kembali ke slide. Untuk tabel DKBM, mudah-mudahan jelas cara membacanya ya. Ada yang penting ini nama bahan makanannya beserta dengan zat gizi serta satuannya di sini plus BDD. 4 itu yang perlu kalian ingat. Kalau kode dan sumber ini tidak usahlah diingat ya. Yang penting nama bahan makanannya kalian bisa cari. Nanti kalau kalian mau cari tinggal di search ya. Kalian kan biasa nge-search di HP, bisa ini dibuka. Kalian search mau nyari beras ketan putih gitu misalkan, beras ketan putih. Ya tinggal dicari. Nah, ketemulah beras ketan putih. Jadi kalian baca kandungan zat gizi per 100 gram bahan makanan tersebut adalah ya ke samping ini dia. Seret, sampai ketemu paling ujung adalah BDD. Bagian dapat dikonsumsi. Ini satuannya adalah dalam persen. Oke, jelas? Oke, kita nyambung ke BDD sekarang. Setelah kalian memperhatikan tabel DKBM. Oke, kita lanjut sekarang ke BDD. Tadi terakhir di tabel DKBM paling kanan, itu kalian ketemu istilah BDD. Bagian dapat dikonsumsi. Oke, penjelasannya seperti ini. Kalau kalian mau menentukan kandungan nilai atau kadar atau zat gizi dari suatu makanan, BDD ini adalah langkah pertama yang harus kalian jalankan. Ya, itu kata kuncinya adalah BDD ini langkah pertama. Simpan di otak kalian. BDD sebagai langkah pertama untuk menentukan kandungan atau nilai atau kadar zat gizi suatu makanan. Nah, sekarang pengertian BDD itu sendiri namanya juga bagian dapat dikonsumsi. Gunakan logika kalian. Ketika kita akan mencari kandungan atau nilai atau kadar zat gizi misalkan dari telur ayam kampung. Apakah semua bagian dari telur ayam kampung dapat kita konsumsi? Coba pikirkan. Jelas? Tidak. Kita pasti akan membuang bagian kulit telurnya. Jadi, yang nantinya kita akan cari kandungan atau nilai atau kadar zat gizinya adalah bagian putih telur dan kuning telurnya saja. Bagian inilah yang kita sebut dengan BDD. Bagian dapat dikonsumsi dari telur ayam kampung. Sudah jelas contohnya? Nah, sekarang coba, bisakah kalian mencari tahu apa saja bagian dapat dikonsumsi dari singkong? Nah, coba pikirkan, jawab sendiri ya. Nah, kesimpulannya nanti, BDD bagian dapat dikonsumsi ini, untuk lebih mudahnya sudah ditampilkan dalam bentuk persentase di tabel DKBM bagian paling kanan. Oke, nanti kalian tinggal cari di sana persentasenya. Berapa BDD dari telur ayam? Telur ayam kampung, telur ayam ras, silahkan. Berapa BDD dari singkong dalam bentuk persentase. Oke, lanjut. Nah, biar semakin paham, Ibu kasih kalian contoh soal ya. Misal, biar kalian bisa menggunakan DKBM dengan benar ya. Pertama, misal Mei hari ini membeli telur ayam kampung segar di pasar seberat 1 kilo. 1 kilogram. Berapa kandungan zat gizi protein dan lemak dari telur ayam kampung segar yang dibeli oleh Mei tersebut? Cara menyelesaikannya bagaimana? Pertama, kalian mendapatkan data di sini bahwa Mei membeli telur ayam kampung segar seberat 1 kilogram. 1 kilogram itu kita sebut sebagai berat kotor dari telur ayam kampung segar. Ya, 1 kilogram ini kita ubahlah menjadi bentuk 1000 gram.
karena nanti kita akan melakukan perbandingan dengan tabel DKBM. Langkah berikutnya yang dicari adalah ingat, BDD, bagian dapat dikonsumsi dari telur ayam kampung. Bagaimana caranya mencari? Ya, kita tinggal buka tabel DKBM. Kita buka ini, kemudian kita cari telur ayam kampung. Search. Nah, ketemu. Kita cari di sini. Lihat ke samping kandungan zat gizinya per 100 gram ayam kampung. Kemudian paling ujung kita ketemu yang namanya BDD. BDD dari telur ayam kampung segar adalah 87%. Setelah dapat, apa yang kita lakukan? Ya, selanjutnya kita cari. Nah, itu kan baru dalam persen ya, 87%. Sekarang kita cari berat bagian dapat dikonsumsi. Ya, tinggal 87% ini dikali 1000 gram. Artinya dari 1000 gram ini berapa berat yang dapat dikonsumsi, itu kita cari. Jadi 87%, 87 per 100 artinya ya, kali 1000 gram. Berarti berat bagian dapat dikonsumsi dari telur ayam kampung segar yang dibeli oleh Mei adalah 870 gram. Sisanya lagi berapa ini? 1000 dikurangi 870, lagi 130 gram ya. Itu merupakan bagian yang tidak dapat dikonsumsi. Jadi kita tidak usah hitung 130 gram itu berapa kandungan protein dan lemaknya, nggak usah dihitung karena itu sudah bagian yang dibuang. Yang kita hitung adalah berat BDD saja, yaitu 870 gram. Selanjutnya, berapa kandungan zat gizi, protein, dan lemak dari 870 gram berat bagian dapat dikonsumsi ini? Caranya ya, kita lanjut ke langkah berikutnya, protein. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghitung pertanyaan Ibu di sini, berapa kandungan zat gizi, protein, dan lemak dari telur ayam kampung segar yang dibeli oleh Mei. Nah, pertama kita cari protein dulu. Caranya mencari kandungan protein dari telur tadi adalah berat bagian dapat dikonsumsi itu kita tarik ke bawah, 870 gram per 100. 100 ini adalah berat bahan makanan di tabel DKBM. Semuanya per 100 gram kan? Dikali 10,8. 10,8 ini dapat angka dari mana? Dapat angka dari kandungan protein. Kita cari telur ayam kampung. Nah, protein ayam kampung di sini per 100 gramnya adalah sebesar 10,8 gram. Kita ambil angka 10,8 gram ini, kita bawa ke sini. 870 per 100 gram kali 10,8. Jadi, untuk 870 gram telur ayam kampung ini memiliki kandungan protein sebesar 93,96 gram. Selanjutnya yang kedua, kita cari lemak. Lemak ini kita sama juga caranya. Kita turunkan ini berat bagian dapat dikonsumsi 870 gram per 100 gram. 100 gramnya ini adalah, ingat, berat bahan makanan di tabel DKBM itu selalu per 100 gram. Dikali 14,0. 14,0 ini adalah kandungan lemak. Kita lihat lagi di sini, kandungan lemak dari telur ayam kampung segar per 100 gram. Ya, tinggal kita kalikan 14,0 di sini hasilnya 121,8 gram. Jadi, dari 1 kg telur ayam kampung yang Mei beli di pasar hari ini, hanya 870 gramnya yang kita bisa konsumsi, dan dari 870 gram itu kandungan proteinnya adalah sebanyak 93,96 gram, dan kandungan lemaknya adalah 121,8 gram. Sekali lagi caranya mencari berat bagian dapat dikonsumsinya ini, kita bawa turun.
kemudian per 100 gram dikali kandungan protein yang ada di tabel DKBM atau kandungan lemak yang ada di tabel DKBM untuk telur ayam kampung segar. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Nah, untuk lebih paham lagi, lebih sakti lagi. Nah, ini kesimpulannya ya. Cara membaca dan menggunakan tabel DKBM, pertama, kalau kita belum tahu berapa berat bahan makanan yang kita miliki, jelas kita harus melakukan penimbangan. Ya, menimbang, setelah itu satuan beratnya kita jadikan gram. Kalau sudah ada di soal, tidak usah ditimbang lagi. Kalau sudah ada membeli bahan makanan seberat 1 kg, tidak usah kalian timbang lagi, itu sudah merupakan berat kotor dari bahan makanan. Setelah itu, gunakan tabel DKBM, buka tabel DKBM kalian, kemudian cari lokasi bahan makanan yang akan dicari kandungan zat gizinya. Misalkan tadi telur ayam kampung segar, buka tabel DKBM, search di sana, di mana posisinya telur ayam kampung segar. Setelah kalian search, kalian tandai ke samping ya. Nah, kemudian tentukan berat bagian dapat dikonsumsi dari makanan tersebut. Jadi caranya mencari ya, tarik ke samping di baris telur ayam kampung tadi, misalkan contohnya, dan cari bagian paling kanan, kalian ketemu yang namanya BDD. Setelah itu yang keempat ya tinggal hitung nilai zat gizi dari makanan tersebut. Apakah itu energinya, apakah itu proteinnya, lemaknya. Kalau tadi kan Ibu tanyakan 2 ya, protein dan lemak. Sisanya bisakah kalian hitung juga? Bisa pasti. Tinggal diganti angka pengalinya itu. Gunakan angka-angka yang tercantum di tabel DKBM. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Untuk soal yang pertama, Sri membeli bayam segar sebanyak 2 kg. Tentukan kandungan kalsium, fosfor, dan zat besi dari bayam segar yang dibeli oleh Sri. Itu soal pertama. Yang kedua, hari ini Budi mengkonsumsi 1 kg nasi. Tentukan kandungan karbohidrat, lemak, protein, dan energi dari nasi yang dikonsumsi Budi hari ini. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan 2 soal yang Ibu kasih, ada soal tantangan. Silahkan kalian kerjakan juga. Dwi akan melakukan diet ketat mulai hari ini. Rencananya, hari ini Dwi hanya akan mengkonsumsi energi sebesar 1000 kalori yang ia dapatkan dari kentang segar. Pertanyaannya, berapa kilogram Dwi harus membeli kentang agar program dietnya berhasil? Nah, itu soal yang harus kalian kerjakan hari ini. Silakan kerjakan di buku latihan, nanti kumpulkan dalam bentuk foto. Link pengumpulan jawaban kalian akan Ibu kirimkan nanti di grup. Soal ini harus selesai hari ini, boleh kalian berdiskusi dengan teman kelompok ya, secara online. Baik, itu pelajaran tentang DKBM hari ini. Selamat mengerjakan soal yang Ibu berikan, dan kalian boleh istirahat kalau waktu pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, Ibu tunggu jawaban kalian di link. Selamat pagi semuanya.